Dalam momentum kedatangan Paus Fransiskus kali ini, ada satu hal yang menarik perhatian saya dan juga sebagian besar warga negara Indonesia, dan juga itu mendapat apresiasi yang sangat luar biasa, yaitu berkaitan dengan kesederhanaan. Halo, salam saudara-saudara sekalian. Ini pembahasan mengenai kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Kemarin Paus Fransiskus telah menginjakan kakinya di Indonesia. Ini merupakan kunjungan kenegaraan sekaligus kunjungan sebagai pemimpin Gereja Katolik sedunia. Dalam kunjungan ini, selain ke Indonesia, beliau juga akan melakukan perjalanan atau kunjungan ke Papua Nugini, kemudian ke Timor Leste, dan terakhir ke Singapura. Selanjutnya beliau akan meninggalkan Singapura dan kembali ke Vatikan. Ini merupakan kunjungan apostolik ketiga Paus ke Indonesia, setelah sebelumnya dilakukan kunjungan yang sama oleh dua orang Paus yang berbeda. Nah, dalam momentum kedatangan Paus Fransiskus kali ini, ada satu hal yang menarik perhatian saya dan juga sebagian besar warga negara Indonesia, dan juga itu mendapat apresiasi yang sangat luar biasa, yaitu berkaitan dengan kesederhanaan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Paus Fransiskus merupakan seorang sosok yang hidupnya sangat sederhana. Nah, dalam kunjungan kali ini beliau menggunakan pesawat komersil atau tidak menggunakan pesawat jet pribadi atau pesawat-pesawat yang mewah seperti pada umumnya para pemimpin dunia lainnya. Kemudian beliau juga mengenakan sepatu yang pada umumnya dikenakan oleh sebagian besar kalangan, yaitu sepatu hitam. Padahal ada satu sepatu kebesaran Paus, yaitu biasanya berwarna putih atau berwarna merah. Kemudian kendaraan yang beliau gunakan dari bandara menuju ke kedutaan Vatikan juga tidak menggunakan kendaraan mewah atau kendaraan lapis baja anti peluru, tetapi kendaraan yang sangat sederhana, yaitu mobil Innova. Lalu beliau memilih untuk duduk di kursi depan bersama dengan sopir daripada duduk di tengah seperti pada umumnya pemimpin-pemimpin negara yang lainnya. Lalu yang menarik juga adalah pilihan untuk beliau menginap atau tinggal selama beliau berada di Jakarta ini, yaitu beliau lebih memilih untuk menginap di kedutaan besar Vatikan daripada menginap di hotel-hotel mewah atau hotel-hotel yang berbintang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jarang sekali memang ada pemimpin dunia yang seperti begitu. Sekalipun pemimpin spiritual atau pemimpin agama, rata-rata di zaman ini kebanyakan orang itu lebih memilih gaya hidup yang mewah atau gaya hidup yang dalam tanda kutip ingin dihormati, ingin dihargai, ingin disanjung dan lain sebagainya. Tetapi pilihan Paus ini adalah pilihan yang agak berbeda dari kebanyakan pemimpin dunia yang lainnya. Nah, itulah pilihan seorang yang boleh saya sebut punya tingkat kesadaran dan punya tingkat spiritualitas yang sangat tinggi. Beliau ingin menyamakan dirinya dengan kebanyakan orang yang ada di dunia ini, yang rata-rata adalah orang-orang miskin tidak berdaya, orang-orang yang hidup dalam kekurangan, bahkan hidup dalam kesederhanaan. Nah, Paus ingin menempatkan atau dengan sikapnya ini ingin menunjukkan keperpihakan beliau kepada kaum lemah, kaum miskin dan tidak berdaya ini. Setelah sampai di Jakarta, beliau juga dalam pertemuan atau sambutan kenegaraan yang dilakukan di Istana Negara, beliau juga menyerukan beberapa hal yang sangat menarik perhatian kita semua. Yang pertama adalah kemanusiaan, kemudian yang kedua adalah toleransi, kemudian
yang berikut adalah harus menjaga kelestarian dunia atau kelestarian lingkungan hidup supaya kita tetap hidup lestari dan selamat di dunia ini. Nah, itulah kurang lebih potret dari seorang Paus Fransiskus yang harus kita akui, tetap harus kita ambil hikmahnya, harus kita ambil maknanya. Beliau juga mengapresiasi kehidupan beragama di Indonesia, walaupun Indonesia ini negara yang sangat plural, kemudian negara yang beraneka ragam ya maksudnya, tetapi juga dalam keberagaman itu bisa saling menjaga satu sama lain, bisa hidup bertoleransi, sekalipun harus kita akui bahwa tidak selalu ada toleransi di negara Republik Indonesia ini. Semoga kedatangan Paus Fransiskus ini bisa membawa manfaat atau pelajaran yang berharga bagi kita semua dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, beragama di Indonesia ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan yang baik, umur yang panjang, sehingga beliau menjadi berkat bagi semua orang, semua makhluk, dan semua kehidupan di dunia ini.